Saat jam istirahat, Jinwo tidak ikut makan bersama dengan penambang lain, tetapi menyelinap masuk ke dalam ruangan bos dungeon. Meski sadar kalau itu melanggar aturan, namun Jinwo sempat berniat untuk menghabisi bos dungeon. Tetapi seseorang memergokinya. Orang yang memergoki Jinwo ternyata adalah Hunter Cha. Meskipun Jinwo bilang kalau dia hanyalah penambang yang tersesat. Hunter Cha merasa kalau dia sempat melihat Jinwo memegang sebuah pisau, namun Hunter Cha yang berpikiran positif langsung menyuruh Jinwo untuk pergi. Karena kalau sampai bosnya terganggu dan bangun, banyak orang yang mungkin akan mati. Lalu saat berpapasan dengan Jinwo, hidungnya sangat peka dengan bau busuk seorang hunter justru mencium aroma wangi dari tubuh Jinwo. Makanya dia langsung tanya apakah Jinwo beneran seorang hunter atau bukan. Jinwo yang kemudian tahu alasan Hunter Cha selalu menutup hidungnya dengan tisu, kemudian mempertanyakan apa sebenarnya status player yang kini dia sandang itu. Setelah gajian, mandor tambang yang puas dengan kinerja Jinwo kemudian mengajaknya untuk ikut proyek selanjutnya. Begitu tahu kalau Hunters akan melakukan penyerangan di dungeon level A lagi dengan tim B-nya, Jinwo tentu tidak menolak. Di tempat lain, Jinho terlihat sedang menceritakan Jinwo kepada sepupunya yang seorang aktris. Sementara di tempat lainnya lagi, Hunter Cha terlihat sedang menelpon seseorang dan memintanya untuk mencari informasi terkait Sung Jinwo. Hunter Cha tidak percaya kalau Jinwo ada di ruangan bos dungeon karena tersesat. Dia mencurigai Jinwo sebagai mata-mata dari guild lain. Namun begitu orang yang dia telepon bilang kalau ketua serikat juga meminta info yang sama darinya, Hunter Cha jadi semakin penasaran. Apalagi begitu mendengar si informan bilang pihak asosiasi juga sudah mengunci data Jinwo. Tapi dari semua itu sebenarnya hanya ada satu hal yang mengganggu pikiran Hunter Cha, yaitu kenapa aroma Jinwo wangi. Keesokan harinya ketika Jinwo sedang makan siang dengan tim penambang, seorang hunter mendatangi mereka untuk mencari seorang yang mampu menjadi pengangkut barang. Meski tawarannya cukup menggiurkan, tetapi karena resikonya juga sangat besar, tidak ada satupun yang tertarik kecuali Jinwo. Meski banyak yang mencoba mencegahnya, tetapi pada akhirnya Jinwo dan si hunter yang ternyata bernama Son Ki-hun yang merupakan hunter level A yang memimpin tim penyerangan akhirnya deal juga. Dan tim B Serikat Hunters yang terdiri dari 11 hunter level A dan 6 hunter level B pun siap memasuki dungeon. Namun Jinwo punya firasat yang tidak enak. Seperti saat dirinya memasuki gerbang merah dahulu kala, monster yang menyambut kedatangan tim Hunters di depan gerbang ternyata adalah para serigala dungeon. Ini aneh, karena menurut mereka serigala dungeon hanyalah monster level C, sehingga seharusnya mereka tidak cukup kuat untuk bertahan hidup di dungeon level A. Anehnya lagi, di bagian leher mereka tampak ada bekas ikatan seperti kalung. Sehingga mereka curiga serigala-serigala tersebut sengaja dipelihara oleh monster yang memiliki kecerdasan. Dan mimpi buruk mereka pun akhirnya datang. Begitu sekumpulan High Orc muncul di hadapan mereka. Konon, High Orc adalah yang terkuat di spesies Orc, di mana satu High Orc kekuatannya setara dengan seorang Hunter level A. Karena yang menyerang mereka ada 22 High Orc, artinya tim Ki-hun sudah kalah dari segi jumlah maupun kekuatan. Dalam pertarungan ini akhirnya kita tahu kalau seorang healer level A punya kemampuan untuk menumbuhkan tangan yang sudah putus. Dan seorang mage level A hanya mampu memanggil maksimal 2 makhluk summon. Dan dalam kondisi yang sudah sangat urgent, sesuatu yang ajaib pun terjadi. Seorang High Orc yang mau mengeksekusi seorang hunter wanita tiba-tiba ambruk dengan luka sayatan di bagian lehernya. High Orc yang awalnya sangat sulit untuk dihadapi tiba-tiba melemah dan bisa dihabisi dengan mudah oleh para hunter. Ternyata dengan menggunakan skill-skillnya, diam-diam Jinwo menggores tubuh para High Orc dengan menggunakan pedang Rasaka yang membuat mereka semua mengalami pelemahan setiap menitnya. Karena beberapa High Orc sepertinya sudah menyadari keberadaannya, Jinwo terpaksa main lebih kasar lagi untuk membuat mereka tetap diam. Siapa sangka, meski hanya main gores sana-sini saja, leveling Jinwo terus berjalan. Dan berkat campur tangan Jinwo pula lah, timnya Ki-hun akhirnya berhasil mengalahkan semua High Orc. Meski tidak bilang kepada siapa-siapa, seorang hunter wanita bertipe spellcaster ternyata tahu apa yang sudah Jinwo lakukan.
Karena baru masuk saja sudah disambut oleh sekelompok High Orc, meski sudah sangat berat hati, Ki-hun akhirnya setuju untuk tidak melanjutkan misi. Tetapi sebuah sihir penghalang ternyata sudah dipasang di depan pintu gerbang. Dan ketika 3 orang hunter tipe mage mencoba untuk membukanya, mereka justru terkena sihir kutukan yang sudah dipasang di penghalang tersebut. Lalu, sesuatu yang lebih mengerikan lagi muncul di belakang mereka. Diperkirakan lebih dari 50 High Orc tiba-tiba sudah mengepung attack force dari tim B. Pemimpin mereka kemudian mendekati Ki-hun, dan ajaibnya mereka bisa berbicara bahasa Korea. Karena merasa aneh, para hunter yakin kalau dia hanyalah boneka dari seseorang yang lebih kuat. Si pemimpin orc yang bernama Kargalgan kemudian mengaku kalau dialah yang telah memasang sihir penghalang yang mustahil bisa mereka buka. Kargalgan lalu menawarkan 2 opsi kepada para hunter, mau mati dihabisi pasukannya atau ikut mereka menghadap bos dungeon. Ki-hun ternyata memilih opsi yang kedua, di mana rencananya dia akan langsung menyerang bos dungeon secara habis-habisan begitu mereka bertemu. Ki-hun yang sadar timnya tidak akan bisa menang menyuruh Jinwo segera keluar dari dungeon jika penghalangnya goyah. Karena pada saat itu Jinwo dinilai adalah hunter yang paling lemah. Kemudian Jinwo diberikan misi untuk memanggil tim utama untuk segera datang. Ki-hun dan timnya tidak peduli dengan nyawa mereka asalkan nanti gerbang bisa ditutup. Di waktu yang sama, Hunter Cha yang sedang mencari Jinwo ternyata sudah ada di depan gerbang. Dan begitu dapat informasi dari Mandor kalau Jinwo sudah masuk ke dalam dungeon sebagai porter, Hunter Cha langsung menyusul dengan senjata seadanya. Melihat banyaknya jumlah High Orc yang ada di ruangan bos dungeon, jika sampai mereka semua bisa keluar dari gerbang, maka seluruh kota pasti akan luluh lantah sebelum tim utama datang. Tetapi jika si bos dungeon bisa mereka kalahkan, semua itu tidak akan pernah terjadi. Jadi rencananya begitu Ki-hun memberi tanda, semua hunter akan langsung menyerang target mereka masing-masing. Namun nyali mereka semua langsung ciut begitu merasakan betapa kuatnya energi sihir dari bos dungeon. Si bos dungeon kemudian bilang kalau mereka akan dijadikan sebagai bahan hiburan bagi pasukannya selama menunggu dungeon break. Ki-hun yang sudah kehilangan akal sehatnya kemudian memutuskan untuk melakukan serangan. Namun siapa sangka tidak ada satupun anggota timnya yang bergerak sesuai rencana. Alhasil Ki-hun hanya menjadi bulan-bulanan bagi si bos dungeon hingga Jinwo datang untuk menyelamatkannya. Karena tidak ingin dianggap melanggar etika, Jinwo meminta Ki-hun untuk memberikan dia izin terlebih dahulu agar diperbolehkan menghabisi semua monster. Setelah mendapatkan izin dari Ki-hun, Jinwo langsung memanggil pasukan bayangannya dan bersiap untuk menyerang balik. Di sisi lain, karena penasaran, agen Jinchul dan beberapa dari agen pengawas datang sendiri ke TKP dan begitu tahu kalau kali ini Jinwo bekerja sebagai porter, Jinchul semakin tidak paham. Lalu begitu jalan mendekati gerbang, Jinchul merasakan energi sihir yang tidak wajar. Yang mana setelah dilakukan pengukuran ulang, Jinchul bilang itu adalah salah satu gerbang berbahaya dari level A. Sehingga dia memutuskan untuk ikutan masuk ke dalam dungeon. Di dalam dungeon, Hunter Cha terlihat terkejut telah melihat beberapa mayat High Orc yang tergeletak. Yang dia pikir pasti dikalahkan oleh timnya Ki-hun. Tapi jika energi kuat yang dia rasakan berasal dari si bos dungeon, Hunter Cha yakin juniornya itu tidak akan mampu menghadapinya. Di sisi lain, karena prajurit bayangan Jinwo jumlahnya masih kalah jauh dibandingkan pasukannya, Raja Orc terlihat cukup pede. Dia tidak tahu begitu Jinwo mengaktifkan skill Domain of Monarch, kekuatan prajuritnya langsung naik 50%. Dan begitu Jinwo menggunakan Domain Necromancer, prajurit Orc yang tewas langsung diubah menjadi pasukan bayangan Jinwo yang baru. Raja Orc yang sepertinya tahu kalau Jinwo adalah sang monark, jadi bingung sendiri mengingat bagaimana dirinya dan kaumnya bisa tiba-tiba berada di dalam dungeon dan terus mendengar semacam perintah di dalam kepala mereka untuk menghabisi semua manusia. Tapi selanjutnya dia langsung menyuruh para jenderalnya untuk maju. Setelah melalui pertarungan yang sangat panjang, ketiga prajurit utama Jinwo akhirnya berhasil menghabisi mereka semua. Merasa tidak enak hati, para hunter berniat ikut bertarung membantu Jinwo. Namun, sang Raja Orc langsung menghentikan mereka semua dengan serentetan rapalan mantra sihir.
Dan saat Raja Orc mencoba menyerang Jinwo dengan serangkaian sihir kutukan, tidak ada satupun yang mempan karena tubuh Jinwo dilindungi oleh efek panjang umur dari Sang Agung Kandiaru. Sekarang giliran Jinwo yang melakukan serangan balasan. Dia memberikan Orb of Avaris kepada penyihir summonnya. Sehingga kali ini sihir perisai Raja Orc berhasil dihancurkan dengan sekali serang. Hunter Cha yang baru datang langsung bengong melihat banyaknya prajurit bayangan yang bisa Jinwo kendalikan. Sementara Raja Orc yang berubah menjadi raksasa langsung menyerang Jinwo dengan sihir apinya. Begitu masuk ke ruangan bos dungeon, Agen Jinchul dan dua rekannya hanya bisa bengong melihat para High Orc saling bertarung satu sama lain. Hunter Cha yang ternyata sudah menonton duluan lalu memberitahu Jinchul kalau mereka semua adalah makhluk summonnya Jinwo. Jinwo sendiri sepertinya tidak sadar dengan kehadiran Hunter Cha dan Jinchul karena terlalu fokus dengan pertarungannya melawan si bos dungeon hingga dia berhasil membereskan semuanya. Namun, karena dungeon yang dia bereskan adalah milik Serikat Hunters, Jinwo tidak enak hati untuk mengambil drop itemnya. Jadinya Jinwo memutuskan hanya akan mengekstrak jiwa para High Orc saja. Ia akan menjadikan jiwa itu sebagai prajurit bayangannya yang baru. Dan siapa sangka bos dungeon yang jiwanya dia ekstrak ranknya adalah Elite Knight. Setelah semua prajurit bayangan dia tarik, barulah Jinwo sadar kalau ada Jinchul dan Hunter Cha yang sedang menonton. Gara-gara kejadian itu kemampuan Jinwo akhirnya terbongkar. Untungnya Jinchul langsung sadar dan bergerak cepat meminta semua saksi mata untuk tutup mulut. Karena mereka merasa berhutang budi, Ki-hun dan anggota timnya mengucapkan terima kasih kepada Jinwo dan berjanji dia akan merahasiakan kekuatan